bahwa saat ini kita berada di bulan Muharram, bahwa di bulan Muharram ini menjadi bulan yang agung, bulan yang mulia, dan kita sudah sama tahu, kita sudah melewati daripada bulan Muharram, yaitu awal bulan Muharram. Dan bulan Muharram termasuk daripada satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah sampaikan sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Ketetapan itu sudah ada saat Allah telah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menzalimi diri dalam bulan yang 4 itu. Nah, saat ini kita lagi di bulan Muharram nih. Makanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, maknal haram annal ma'siyah fiha ashaddu iqaba wa ta'atu fiha aktsaru thawaba. Bahwa kemaksiatan yang dikerjakan pada 4 bulan, yaitu pada bulan-bulan haram, salah satunya bulan Muharram, maksiat dosa, tapi dikerjakan di bulan haram, dosanya berlipat. Ketaatan dapat pahala, dikerjakannya di bulan haram, taatnya juga berlipat. Nah, tadi Kiai Asep sudah ingatkan bahwa di dalam bulan Muharram itu ada hari-hari yang besar. Salah satunya yaitu yang namanya hari Asyura. Nah, dari mana hari itu bisa besar? Nah, sebelum kita masuk ke hari Asyura, dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin asyar, kita sempat bahas ayat ini nih. Kita waktu bahas masuk bulan Dzulhijjah, kita bawakan ayat ini dengan penafsiran. Yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah hari-hari malam-malam di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ternyata ada juga ulama yang menafsirkan 10 malam di sini ay arada bil fajri awwali yaumin minal Muharram. Ada yang maksudkan ini adalah fajarnya bulan Muharram, 10 malamnya juga 10 bulan Muharram. Nah, sekarang kita baru tanggal 3 Muharram nih. Berarti kita masih dalam 10 Muharram pertama. Nah, saya tidak akan bahas tentang amalan-amalan, ini slide yang kita bahas kepada santri nih. Nah, di sini ada amalan-amalan yang dilakukan pada malam atau hari pertama bulan Muharram. Itu 1 puasa. Ini kalau walaupun sudah lewat, tapi kalau ingat tahun depan, tanggal hari akhir 29 atau 30 Zulhijjah, upayakan puasa. 1 Muharram puasa juga. Pahalanya apa? Ngapusin dosa 50 tahun. Saya mau tanya, dosa 50 tahun diampunin cuman puasa 2 hari, enak apa enggak? Enak gak? Amalnya ringan, simple, puasa 2 hari, 29 atau 30 Zulhijjah, pokoknya hari terakhir Zulhijjah, tambah 1 Muharram. Dosa 50 tahun diampuni. Insya nggak bisa ngerjain tahun ini, mudah-mudahan tahun depan dapat taufik hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua tuh ada amalan zikir, baca ayat kursi 360 kali. Kemudian ada juga yang nulis bismillah. Biasanya orang-orang dulu tuh, orang-orang tua dulu sering tuh nulis bismillah 113 kali, tambah Ar-Rahman 50 kali, taruh di berangkasnya atau di tempat duitnya nggak putus-putus. Cuman yang nulisnya 1 Muharram. Sekarang udah lewat, niatnya tahun depan insya Allah. Sama minum susu. Nah, ini juga sudah banyak. Itu tafaulan. Kenapa minum susu di 1 Muharram? Tafaulan, susu kan itu putih. Tafaulan biar catatan amal kita di awal tahun seputih susu. Jadi selama sepanjang tahun
tidak ada noda-noda dosa insya. Makanya kalau yang minum susunya tambahin sirup marjan jadi merah antara susunya. Akhirnya catatan amalnya jadi merah. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Ada satu pernyataan menarik dari Al-Qutbid Da'wah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait mengatakan, biasanya kan kalau kita masuk awal tahun, biasanya kalau tahun-tahun Masehi orang sering buat tuh refleksi untuk tahun baru. Artinya refleksi bukan pijit refleksi ya, bukan. Maksudnya apa sih? Harapan yang ingin dikerjakan nih, target-target goals yang ingin dituju di tahun baru nih apa? Tahun lalu sudah berlalu, mafat-fat yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang kita miliki hari ini, yang akan datang bukan di tangan kita. Tapi kan kita punya harapan, kita punya roja, agar kemudian langkah jalan kaki kita ini punya tujuan. Nah, Habib Ahmad bin Umar bin Sumait punya tujuannya simpel. Apa yang beliau katakan? Maddu baqil umri fi hatainil khaslatain. Penuhi, habisi sisa umurmu dalam dua hal. Lihat, beliau mengatakan baqil umur. Maksudnya baqil umur apa? Perspektifnya kita kadang suka salah. Tadi Kiai Asep sudah memberikan catatan juga. Kadang orang kalau masuk ke hari, tanggal, tahun kelahirannya, misalkan dia lahir 1 Muharram, orang kan bilang, oh ini hari ulang tahun saya. Betul? Betul? Yang benar ulang tahun apa hilang tahun? Jawab yang kompak, Bu. Bu, kira-kira yang benar ulang tahun apa hilang tahun? Ulang atau hilang? Ulang atau hilang? Kalau ulang kan artinya tahunnya berputar ya begitu-begitu aja. Faktanya begitu atau sebenarnya jatah umur kita jadi hilang? Hilang apa ulang? Hilang atau ulang? Berarti lagu ulang tahun benar apa salah tuh? Makanya nyanyi jangan ulang tahun, mabruk alfa maaf. Udah nada gereja. Udah begitu maknanya salah. Jadi kalau hilang tahun bacanya lagu mabruk alfa maaf sadayana parantos ngartos terang terang alhamdulillah. Nah bagaimana nih sisa umur kita nih, apa yang harus kita lakukan? Kata Habib Umar bin Sumait, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait mengatakan, ikuti dua hal nih, jalanin dua hal, simple, nggak usah banyak-banyak. Ittiba'ur Rasul wa tarkil fudul. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan al-fudul. Tinggalkan semua yang berlebih-lebihan. Ikuti Rasul. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa pikir-pikir. Itu kan kalau urusan agama dipikir-pikir dulu. Tapi kalau urusan dunia, waduh, apalagi objekan nilai keuntungannya tinggi. Wah, kalap mata nggak lihat halal haram. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dua, ittiba'ir Rasul wa tarkil fudul. Ikut Rasul, ikut syariatnya. Mana yang halal, mana yang haram. Yang halal kita terima, yang haram kita tinggalkan. Mana yang diajarkan syariat, mana yang ditolak oleh syariat. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa tarkil fudul, tinggalkan segala hal yang berlebih-lebihan. Ini sekarang kita ini semua serba lebih. Ibu-ibu biasanya bajunya banyak apa dikit? Jawab yang jujur, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Itu lemari kalau ada 4 pintu, ibu-ibu punya pintunya 3,5, suaminya punya setengah lemari doang. Ibu-ibu pengajian ada 7, setiap pengajian punya kostum, betul lah betul. Udah baju beragam warnanya, kerudungnya warna-warni lagi. Tarkil fudul, jangan banyak-banyak, sesuai kebutuhan aja. Tarkil fudul, tinggalkan berlebihan. Berlebihan dalam pakaian, berlebihan dalam makanan. Saya mau tanya, kita makan banyak gak?
Banyak gak? Banyak gak? Kok lemes banget sih ibu nih? Karena ngomongin makan langsung lemes. Iya, saya sering sampaikan, nggak tahu saya udah sampaikan belum atau belum. Tapi saya sering dan saya senang menyampaikan ini. Karena ada akhta'u sya'i'ah, kesalahan yang sudah merebak. Kita selalu diajarkan dan dididik atau dipropagandakan sejak kecil yang namanya makan sehari harus 3 kali. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau nggak makan sehari 3 kali sakit. Makan pagi sehat. Kalau makan nggak 3 kali ntar masuk angin. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara, tadi Habib Ahmad udah bilang ittiba'ur rasul. Bagaimana sih Rasul ini ngajarin soal makan tuh gimana? Cari tahu dong. Bagaimana Nabi ngajarin makan? Saya dulu pernah ceritakan kalau tidak salah, Sayyidah Aisyah pernah ditegur gara-gara makan sehari 2 kali. Apa teguran Nabi? Kata Rasulullah SAW, emang nggak ada kerjaan lain selain makan? Baru makan 2 kali. 2 kali sama Nabi ditegur. Kira-kira kalau 3 kali diapain? Kalau makan 4 kali diapain? Ini kita sehari makan resmi 3, yang non resmi juga banyak. Pagi, siang, sore, malam makan. Ntar ada makan somainya, ada seblaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Akhirnya apa? Makan banyak, penyakit juga banyak. Ya makannya banyak. Yang dimakan sambal setan. Setan dimakan. Ya sakit. Kenapa? Gara-gara ini nih, nggak ngejalanin tarkil fudul. Berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan. Kemudian waktu untuk main handphonenya berlebih-lebihan. Segala kehidupannya berlebih-lebihan, akhirnya waktu kita terbuang sia-sia. Na'udzubillah min dalik. Makanya nih di slide yang awal Habib Hasan Syatiri ngingetin, waktu kita ini adalah ra'su malik, modal. Orang kalau dagang dia punya modal, modalnya akan dia jaga dengan apik. Tujuannya apa? Biar modalnya melahirkan keuntungan. Modalnya bakal dijaga. Bagaimana jangan sampai ada pengeluaran nggak penting, dia bakal jaga, saudara. Karena dia tahu ini modal. Tapi sayang, sungguh disayang, kita memandang waktu kita, menit kita, hari kita, pekan kita, bulan kita, tahun kita, bukan dalam perspektif memandang sebagai modal. Akhirnya dibuang banyak dengan sia-sia. Belum waktu ngerumpi sama tetangga, belum main handphonenya, belum nonton filmnya, belumnya banyak. Yang dimaksud waktu yang menjadi berharga adalah waktu yang kita isi, yang nanti akan jadi perbendaharaan kita di hari akhirat kelak. Nah makanya mumpung ini di bulan Muharram, tadi Kiai Asep sudah ingatkan, bentar lagi kita akan ketemu hari Asyura. Maka saya mau kasih bekal nih, biar pulang bukan cuman bawa nasi. Ada nasi nggak nih hari ini? Udah datang belum nasinya? Oh udah, tahu aja sih ibu. Selain pulang bawa mengisi jasmani, nah ini ada amalan-amalan nih, biar nanti 10 Muharram bisa dikerjakan. Nah sebelum kita tahu amalan-amalannya, kita mesti tahu dulu kenapa sih kok bulan tanggal 10 Asyura itu atau 10 Muharram bisa menjadi hari yang besar. Dikatakan, ditanya, ya Rasulullah, laqad faddalallahu yauma Asyura ala sairil ayyam. Sungguh Allah telah memuliakan hari ke-10 bulan Muharram menjadi hari yang mulia dari hari-hari yang lain. Apakah betul? Nabi katakan, na'am, ya. Kemudian kenapa Nabi jelaskan kenapa sih kok hari Asyura menjadi mulia? Khalaqallahu ta'ala samawati wal ardina yauma Asyura. Allah pilih hari Asyura adalah hari penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, khalaqal jibal yauma Asyura. Allah ciptakan gunung juga pada tanggal 10 Muharram. Wa khalaqal bahar, Allah ciptakan laut. Wa khalaqal lauh wal qalam, Allah ciptakan
lauh dan kalamnya, juga yang mencatatkan semua yang terjadi di dunia juga pada hari Asyura. Khalaqa Adam, Allah ciptakan Nabi Adam juga pada hari Asyura. Wa khalaqa Hawa, Allah juga ciptakan pasangannya Siti Hawa juga pada hari Asyura. Wa khalaqal jannah wa adkhalahul jannah yauma Asyura, Allah ciptakan daripada surga dan Allah masukkan Adam ke dalam surga juga pada hari Asyura. Wa wulida Ibrahim yauma Asyura, Allah lahirkan Nabi Allah Ibrahim juga pada hari Asyura. Wa najahullah minan nar, Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim saat dibakar oleh Raja Namrud, di saat itu juga pada hari Asyura. Wa qad umira bidzabhi yauma Asyura, kemudian Allah juga perintahkan Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Ismail, atau dalam riwayat yang dikatakan katanya Nabi Ishak, itu juga pada hari Asyura. Wa fada waladahu min adzabhi yauma Asyura, dan diselamatkan juga, dikasih tebusan juga pada hari Asyura. Wa aghraqa Fir'aun yauma Asyura, saat Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun yang merupakan musuhnya Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan juga pada hari Asyura. Wa kasyafal bala'an Ayyub, Nabi Ayyub yang dapat ujian dari Allah, diangkat dia punya ujian juga pada hari Asyura. Wa taballahu ala Adam, Nabi Adam ketika memohon ampunan ridha dari Allah Subhanahu wa taala juga pada hari Asyura. Wa ghafara dzamba Daud yauma Asyura, begitu juga Nabi Daud mendapatkan taubatnya pada hari Asyura. Tapi ingat ya, jangan sematkan ketika dengar taubat ampunan dari Allah kepada Nabi, maknanya Nabi buat dosa seperti dosa manusia biasa. Enggak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau istilah dosa yang disematkan kepada para anbiya, makna dosanya banyak maknanya. Salah satunya maqam, ketinggian derajat sebelum Nabi. Jadi Nabi itu selalu naik magamnya. Dari magam naik ke magam makin tinggi. Magam sebelumnya bagi Nabi itu sebagai zambun. Jadi jangan pahami, oh Nabi buat dosa seperti dosanya manusia biasa. Enggak. Kita meyakini para anbiya itu maksumun, mustahil melakukan dosa. Jadi dosa yang disematkan kepada para anbiya wal mursalin adalah naik magam, yaitu tidak melakukan yang lebih aula, yang lebih afdol, bukan melakukan dosa melanggar syariat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Begitu juga dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura. Begitu juga dilahirkannya Nabi Isa juga pada hari Asyura. Diangkatnya Nabi Idris hari Asyura, diangkatnya Nabi Isa juga hari Asyura. Nah, ada riwayat, walaupun kita yakini Nabi Muhammad SAW itu lahir pada 12 Rabiul Awal, tapi ada ulama berpendapat yang mengatakan lahirnya juga pada hari Asyura, termasuk hari kiamat katanya juga pada hari Asyura. Berarti saya mau tanya, hari Asyura dengan rangkaian peristiwa-peristiwa seperti ini, berarti hari Asyura mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Jadi ini hari bukan hari sembarangan nih. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan hari Asyura ini menjadi hari yang besar, hari yang agung, karena banyak peristiwa-peristiwa Allah memuliakan nabi-nabinya, peristiwa-peristiwa besar terjadi pada hari Asyura. Nah, ini juga ada pernyataan, jadi dalam agama kita ini ada 10 hari istimewa. Ada hari yang di bulan Rajab, ada hari yang di bulan Sya'ban, ada Lailatul Qadar, ada hari Idul Fitri, ada 10 hari daripada awal Dzulhijjah, ada hari Arafah, ada hari Idul Adha, ada hari Jumat. Nah, hari ke-10 yang mulia adalah hari Asyura. Makanya dikatakan faqli kulli waqtin min hadhil awqat karamatun ja'alaha Allah taala li hadhil ummah litakfiri dzunubihim. Kenapa Allah ciptakan hari-hari yang besar macam ini? Karena Allah tahu kita ini sering lupa dan akhirnya banyak dosa. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita kalau habis pulang pengajian, waduh, jalan udah kayak malaikat semangat buat ibadah. Betul? Sampai pulang ke rumah, lihat handphone, mulai turun dan tuh semangatnya. Ketemu kawan, udah denger nih gibah nggak boleh. Ah, tapi nanggung. Gibah juga. Akhirnya kita ini iman yazid wa yanqus. Iman kita ntar naik kalau lagi dengar ceramah, habis zikir, bulan Ramadan, semangat iman kita naik. Tapi nanti circle kita berubah, circle kita, kawan kita berubah lagi iman kita.
Nah karena Allah tahu nih karakter manusia, ya iman yazid wa yanqus. Dan manusia itu limadza sumiyal insanu insana? Kenapa manusia dinamakan manusia dengan kata insan? Likathratin nisyan. Karena manusia ini suka lupa, apalagi kalau punya utang. Betul loh, betul. Betul loh, betul. Nah, Allah siapkan nih. Allah tahu nih hambanya sering lupa nih. Allah siapin deh hari-hari besar. Tujuannya apa? Lihadil ummah litakfiri dzunubihim. Agar bisa menjadi wadah, waktu, tempat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan jadi mainstreamnya jadi mainstream kiri. Jadi begini, udah tenang saja, karena Allah punya hari-hari besar, saya bebas untuk maksiat, karena ada hari-hari Allah ampunin dosa. Jangan begitu. Justru pemikiran macam itu lebih berdosa dari dosa yang dilakukan, saudara. Jangan. Allah siapkan hari-hari besar untuk pengampunan dosa. Ini adalah tempat stimulus buat kita nih. Kalau kita buat dosa, ya Allah nih hari Asyura, ya Allah saya mau ampun, ya Allah ampunin dong. Dengan berkah hari Asyura nih saya banyak dosa, saya nggak bisa jaga lisan saya suka ngomongin kejelekan orang lain, saya kadang suka ngambil hak orang lain, saya sering telat sholatnya, ya Allah saya punya banyak dosa, ampunin saya ya Allah. Berkah hari-hari besar ini, sehingga kita punya hari-hari untuk kita totalitas memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saya mau tanya, Allah kasih kita hari-hari besar untuk meminta ampunan kepada Allah. Berarti hari-hari besar itu bagus atau tidak? Berkah atau tidak? Siap manfaatkan hari besar, siap mohon ampun kepada Allah, siap bertobat kepada Allah. Takbir. Jadi Allah kasih ini hari-hari karena tahu banyak dosa, kita sering lupa. Kita habis selesai dari Idul Adha, ada hari Asyura. Habis hari Asyura, ketemu Maulid. Ntar Maulid ketemu lagi hari-hari besar, masuk lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, ketemu lagi Syawal, masuk lagi. Terus kita diingetin tuh. Karena saking baiknya Allah sama kita, Allah pengen nih hambanya masuk surga. Allah pengen nih semua hambanya dapat nikmat, nih nikmat dunia, nikmat yang semu. Kita makan masih mikirin buang air, betul lah. Kita minum masih mikirin buang air. Waktu kita dengan segala kesibukan, entar nikmat abadi di sorga, amin. Di sorga makan nggak ada mikirin buang air. Udah nggak ada yang namanya kematian, nggak ada capek, nggak ada letih. Kita akan mendapatkan kenikmatan abadi di surga insya Allah. Jadi capek, ya emang dunia tempatnya capek. Namanya juga darul bala, tempatnya ujian. Ntar surga darul jaza. Makanya mendingan capek di dunia buat dapat nikmat di akhirat. Jangan sekarang pakai kerudung gerah, buka auratnya dibuka. Iya, di sini ente dapat sepoi-sepoi angin gunung, entar masuk neraka dibakar sama api neraka. Naudzubillah min. Mendingan panas dunia apa panas neraka? Kok bingung jawabnya, Bu? Mau nyobain emang? Mendingan panas dunia apa panas neraka? Panas dunia atau panas neraka? Ibu-ibu jawab, mendingan dingin dunia, dingin akhirat, Beb. Emang orang gunung susah ya. Jadi kita nggak apa-apa menjalankan, namanya juga kita mukallaf. Artinya menjalankan kewajiban, ada taklif, ada beban taklif yang kita jalani. Beban kewajiban tersebut untuk kita bayar, mendapatkan kenikmatan surga yang abadi insya Allah. Makanya hari-hari besar apa yang harus kita jalankan? Satu, tadi Kiai Asep sudah ingatkan, untuk berpuasa. Jadi tanggal 10 Muharram itu kalau tidak salah hari Kamis. Hari Kamis apa yang harus kita jalankan? Puasa Asyura. Itu amalan pertama tuh. Nah, karena kebetulan berbarengan hari Kamis, tambahin lagi niat puasa Senin Kemis. Jadi niatnya dua, niat puasa Senin Kemis plus niat puasa Asyura. Puasanya satu, niatnya dua, pahalanya dua. Alhamdulillah. Nah, itu peristiwanya ketika satu waktu Nabi SAW datang ke Madinah, ngelihat orang-orang Yahudi kok pada puasa di hari 10 Muharram. Kemudian ditanya,
Mereka jawab, inna hadzal yaum adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Ditanya, kenapa hei orang Yahudi kalian puasa? Apa jawab mereka? Hari ini Nabi Musa ditampakkan oleh Allah kemenangannya di hadapan Bani Israel, di hadapan daripada Fir'aun, sehingga kami dalam mengagungkan hari terselamatkannya Nabi Musa, kami ingin hormati hari ini dengan ibadah, yaitu berpuasa. Apa jawab Nabi? Nahnu aula bi Musa minkum fa amara bisawwi. Nabi ketika dengar begitu, Nabi mengatakan kami lebih aula, lebih utama untuk puasa terhadap penghormatan kepada Nabi Musa dibanding kalian, hei Yahudi. Fa amara bisawmi, maka Nabi perintahkan untuk 10 Muharram menjadi hari untuk berpuasa. Dan pada saat itu puasa di tanggal 10 Muharram hukumnya wajib, karena belum ada puasa Ramadan pada saat itu. Jadi Nabi wajibkan berpuasa hari Asyura. Tapi setelah kewajiban puasa Ramadan, Allah turunkan thumma nasakha fa asbaha sunnatan. Setelah turun kewajiban Ramadan, Asyura jadi sunnah, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti amalan pertama untuk memuliakan hari Asyura yang pertama adalah berpuasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada kesempatan dan dalam keadaan sah untuk berpuasa, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah untuk puasa, insya Allah. Apa sih faidahnya? Dikatakan saumu Asyura yukaffirul amil ladzi qablah, bahwa puasa hari Asyura mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Apakah puasa tanggal 10 saja? Dikatakan dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan fa idza kana al-amal muqbil. Jadi ketika saat itu Nabi lihat Yahudi puasa, Nasara puasa. Nabi katakan fa idza kana al-amul muqbil. Andai kata tahun depan saya umur panjang, insyaallah sumnal yaumat tasi'. Saya berazam pengen puasa hari ke-9. Tujuannya apa? Biar enggak sama Yahudi sama Nasara. Lihat. Padahal ini ibadah, bukan adah. Artinya bagaimana Nabi konsisten. Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Bayangin, ini puasa. Puasa ini ibadah. Dalam ibadah saja ketika ada kemiripan tasyabbuh dengan Nasara dan Yahud, Nabi memilih untuk membedakan, karena ini berbeda antara agama kita ini punya karakter, agama kita ini punya ciri khas, agama kita ini punya identitas, dan identitas ini bukan cuma sekedar pembeda, tapi dia menjadi karakter daripada para pemeluknya. Makanya kemiripan kita dengan ajaran-ajaran agama lain ini enggak sembarangan. Makanya sering saya sampaikan, kalau sudah memasuk tahun baru Masehi, orang-orang pada berpesta untuk merayakan tahun baru Masehi dengan niup trompet, main petasan, main juga kembang api. Ini adalah perilaku-perilaku yang tasyabbuh dengan selain muslim. Kayak waktu itu kita bukakan slide, kembang api mirip ajarannya Majusi, niup trompet itu mirip Yahudi, pakai topi San Benito sebagai bentuk penghinaan kaum muslimin. Di Andalusia saat itu sedang dibantai oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Itu tasyabbuh bi ahlil kuffar. Kalau ibadah saja Nabi memilih untuk beda, bagaimana dalam soal adah, dalam soal kebiasaan, bahkan ada syiar daripada ajaran agama lain. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini karakternya agama Islam. Jadi ini bukan terlalu berlebihan, enggak. Ini sikapnya Nabi kok. Nabi membedakan dirinya. Bahkan dalam puasa pun Nabi mengajarkan untuk puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi besok kalau yang sehat walafiat fit 9 hari Rabu puasa, tanggal 10 hari Kamis yaitu Tasu'a juga berpuasa insya Allah. Naam. Jadi itu azam Nabi, walaupun kemudian pada faktanya tahun yang akan datang Nabi sudah wafat, Nabi belum sampai menjalankan, tapi dengan azamnya Nabi ini menjadi satu kesunahan. Alhamdulillah. Naam. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man shoma yawma Asyura minal Muharram ataahu Allah Ta'ala thawaba 10,000 malak. Wa man shoma yawma Asyura minal Muharram
u'tiya thawaba 10,000 hajjin wa mu'tamirin wa 10,000 syahidin wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa Allah ta'ala bi kulli sya'ratin darajah wa man fattara mu'minan lailata asyura fa ka'annama aftar indahu jami'u ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa asba'a butunahum. Ini ada dalam kitab Tanghihul Ghafilin bi ahadithi sayyidil al-anbiya wal mursalin Imam Samarqandi. Terlepas kemudian hadis ini nanti kita perlu tahqiq lagi, dia punya takhrijnya karena ada beberapa ulama melakukan takhrij terhadap kitab ini. Tapi di sini ada motivasi mendorong bahwa puasa hari Asyura pahalanya sangat-sangat besar. Ini targhiban, dorongan motivasi untuk kita untuk berpuasa pada hari Asyura. Baik, saya singkat saja karena waktu semakin tipis. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Orang kadang fokus satu, tadi kita sudah dapat bahwa kita puasa pada hari Asyuranya. Tapi ada lagi amalan-amalan menyambut malam Asyuranya. Jadi malam Asyura banyak para ulama memberikan amalan-amalan. Dalam kitab Mujarrabat lil Imam Al-Allamah Dayrabi mengatakan khawasu ayatil kursi wa sahib kita na'til bidayat, mengatakan anna man qara'a lailata Asyura, barang siapa yang pada malam Asyura, berarti malam Kamis besok nih, ba'da isbaghil wudu, setelah berwudu, wa shala rak'atin, habis itu salat rak'atin, artinya salat sunnah, enggak usah diusuli sunnata lailatul Asyura, enggak, salat sunnah saja. Mau malam tahajud, pokoknya salat sunnah 2 rakaat, habis itu baca ayat kursi 360 kali. Yubasmilu fi awali kulli marratin kama marra fi awali yaumi minhu wa huwa mustaqbilu lil qiblah jathin ala rukbatih thumma ba'dal faraq, kemudian membaca doa yaitu Allahumma inna hadhihi lailah jadidah wa syahrun jadid wa sanatun jadidah fa'atini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarri fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarran nafsi wal hawa wa syaitanir rajim 12 marratan, maka dia akan mendapatkan daripada anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib, kepanjangan 360 bib ayat kursi. Ada lagi yang lain. Yang ringan-ringan aja kata ibu-ibu, kebanyakan beb, akhirnya nasi nggak masak ntar beb. Kemudian amalan ini tadi nih saya bacakan saja pahalanya, mungkin yang muda-muda pengen nyobain. Wa yakhtim bima syaa minad du'a al-muqtabis minal Quran, habis baca doa tadi, baca doa saja dari Al-Quran, kemudian doa untuk kaum muslimin muslimat, ba'da salat, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasbih singkat, tahlil singkat, fa innahu yakunu fi amhi dzalika mahfuzan min sairil aswa. Orang yang ngamalin amalan tadi dia akan terjaga dari segala kesulitan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu amalan kedua di malam Lailatul Asyura. Nah, ini ada 10 amalan pada hari Asyuranya. Dalam satu nazam dikatakan fi yaumi asyura ashrun tattasil bihatnatani walaha fadlun nuqil. Pada hari Asyura ada 12 amalan yang dinukilkan, diamalkan. Satu, sum, tadi puasa. Hari Kamis kita puasa insya. Kemudian sholli, sholat. Nah, tadi sholat yang malam Asyura, walaupun niatnya nggak usah sholat sunnata lailatul Asyura, tapi sholat sunnah. Nggak bisa 360 ayat kursinya, setidaknya misalkan habis maghrib nih Rebo, habis terbenam matahari itu malam Kemisnya, habis sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, tambahin dah tuh sholat sunnah awabin. Yang penting mengadakan satu sholat sunnah yang dikerjakan pada hari Asyura. Yang ketiga, sambung silaturahmi. Setidaknya ke tetangga dah, ke sebelah, atau kalau masih punya orang tua, datengin orang tua. Pilih tuh harinya hari Asyura. Kemudian yang ketiga, sum sholli sil. Yang keempat, zur aliman. Kunjungin orang alim, hayyan au mayita. Kalau bisa ziarah. Itu mengunjungi saudara, kerabat, tetangga yang sedang sakit, itu juga dianjurkan pada hari Asyura, saudara. Waktahil, pakai celak mata. Nah, ibu-ibu tahu celak mata gak? Yang item-item tuh, Bu. Jadi pakai itu pada hari Asyura, dianjurin tuh. Kemudian ra'sal yatim mimsah, mengusap kepala anak yatim. Maksudnya
kasih kesenangan, kasih hadiah, habis itu usap kepalanya. Tasaddaq atau bersedekah. Nyari anak yatim gak ketemu, sedekah, itu juga dianjurkan. Waqtasil, mandi. Nah, ibu-ibu mandi kan? Nah, hari Asyura jangan nggak mandi tuh ya. Kenapa? Katanya hari Asyura itu air di bawah tanah ini Bu ada namanya sungai air. Jadi antara air tuh dia saling sambung menyambung. Katanya dalam riwayat disebutkan pada hari itu air seperti air Zam-Zam. Mandi pada hari itu seperti mandi dengan air Zam-Zam, sehingga menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam tubuh berkah hari Asyura insya. Kemudian apalagi wasi alal iyal, tadi kayak saya sudah sampaikan tuh, perluas kepada keluarga. Kalau suami kasih belanja istrinya dilebihin, kalau ibu ngasih jajan sama anaknya ditambahin, dengan niat untuk mendapatkan anugerah wasi alal iyal, yaitu memperluas daripada pemberian kepada keluarga. Kalim zafran, potong kuku. Potong kuku dia menjadi juga anjuran dilakukan. Dan yang terakhir surat al-ikhlas, qul al-fantasil, baca surat al-ikhlas 1000 kali, tambah banyak lihat. Ya daripada ngobrol ngerumpi cuman setahun sekali baca al-ikhlas 1000. Baik. Nih, ini nggak banyak nih. Ini amalan ketiga untuk malam Asyura ya. Tadi malam Asyura ada sholat 2 rakaat, ayat kursi 360, doa lil muslimin wal muslimat, tutup dengan sholawat. Itu amalan yang kedua. Ini amalan yang ketiga. Sholat rakaatin 2 rakaat. Habis itu duduk baca ragam surat-surat nih. Surat Toha. Nggak banyak Bu, cuman 110 ayat. Ini surat Toha, ini dalam kitab Amaliyum Walailah Habib Hasan Syatiri. Ada kitab namanya kitab Kaifatakunu Ghaniyan, termasuk juga dalam kitab ini disebutkan orang yang kalau pengen dapat rezeki tambahan. Ini kita nih, jangankan kita, cacing dalam tanah Allah sudah catatkan rezekinya. Nah, siapa yang pengen dapat rezeki tambahan, habis sholat subuh sebelum isyraq baca surat Toha. Surat Toha ini mencatatkan dia dapat rezeki tambahan di luar dari apa yang Allah sudah catatkan dapat rezeki. Insya. Nah, malam Asyura baca tuh. Habis duduk sholat 2 rakaat baca surat Toha, tambah surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Muluk, Sabbihisma, ini udah pendek-pendek nih. Alam Nashrah, Al-Qadar, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Ini enggak sebanyak Al-Ikhlas yang 360. Ini enggak terlalu banyak. Ini bisa setidaknya, kalaupun Anda nggak bisa, minimal setel dah. Setel YouTube. Minimal denger. Bacanya berat, minimal denger. Urutan itu tuh, surat Toha, Yasin, Waqiah, Tabarak, Sabbihisma, Alam Nashrah, Al-Qadar, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Itu amalan yang dikerjakan malam Kemis. Nah, ada doa malam Asyura. Nah, ini lihat nih doanya nih. Sama-sama yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Ya Razzaq, yassir lana al-arzaq fi sairil afaq. Ya Allah pemberi rizki, mudahkanlah untuk kami rizki-rizki fi sairil afaq, di sepanjang penjuru. Bacanya 33 kali. Oke, ibu-ibu kalau ada kata rezeki langsung hafal ya. Habis itu baca doa apa lagi yang kedua? Ayo sama-sama. Ya Rabbi, Ya Mukhtar, umdudna bil anwar fi sairil awtar. Ya Allah, Ya Mukhtar, Ya Allah zat yang memilih hamba-hambanya. Umdudna bil anwar, bentangkan untuk kami cahaya-cahaya keimanan. Fi sairil awtar, di sepanjang tempat. Amin ya Rabbal. Doa yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wahibas syu'un, yassir lana. Dan sehingga mesti punya persiapan. Jadi ibu-ibu mulai
Biasanya nih yang anak-anak muda Gen Z, Alpha, Beta, Theta susah lepas dari handphone, susah lepas dari media. Yang udah kebiasaan hidupnya tiap hari handphone, TV, media sosial, hati-hati ketika itu semua hilang bisa stres. Nah kalau ibu-ibu nih yang biasa bertani, yang biasa hidup di majelis taklim, keadaan sesulit apapun ada tahammal, itu bisa lebih punya kesiapan. Dan ini semua bisa saja terjadi karena apa yang saya sampaikan bulan lalu, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Kita baca doa yang terakhir nih. Ya Rabbi Ya Ghaffar salli ala al-mukhtar waqbidna ma'dudin fi zumratil abrar. Amin ya Rabbal. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah wahai pengampun, salli alal mukhtar, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sang makhluk yang dipilih, wa qabidna ma'dudin fi zumratil abrar, dan cabutlah nyawa kami termasuk dalam kelompok orang-orang yang mulia yang agung. Amin ya Rabbal alamin.